Kisah Nabi Muhammad bagian 136, Fatu Mekah. Setelah pasukan Islam lewat, Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Selamatkanlah kaummu." Maka cepat-cepat Abu Sufyan juga memacu tunggangannya memasuki Mekah sambil berseru, "Wahai orang-orang Quraisy! Muhammad telah datang membawa pasukan yang tidak mungkin dapat kalian lawan. Barang siapa yang masuk rumahku, akan selamat. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, akan selamat. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, juga selamat." Namun tidak semuanya menuruti. Abu Sofyan, Ikrimah bin Abu Jahal memimpin sepasukan Quraisy untuk melawan. Saat itu Rasulullah sudah membagi pasukannya untuk memasuki Mekah dari 3 jurusan. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin Zubair bin Awam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan dari dataran tinggi Qida. Sa'ad bin Ubadah berseru, "Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini diperbolehkan melakukan segala hal yang dilarang di Ka'bah." Rasulullah berulang-ulang membaca surat Al-Fat dengan suara sangat merdu. Beliau tidak memasuki Mekah seperti seorang penakluk namun justru menundukkan kepala tanda syukur kepada Allah. Karena itu, beliau menunjukkan wajah tidak suka ketika dilihatnya pasukan Khalid bin Walid bertempur karena diserang oleh pasukan Ikrimah. Namun akhirnya Rasulullah bersabda, "Ketentuan Allah selalu lebih baik." Pasukan Quraisy terkalahkan dan Ikrimah melarikan diri. Tiba di depan Ka'bah, Rasulullah menghampiri Hajar Aswad, menciumnya dan bertawaf keliling Ka'bah. Beliau menunjuk dengan busur ke arah 360 buah berhala di sekeliling rumah suci sambil membacakan ayat Al-Quran, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra, 17:81. Maka berhala-berhala itu pun dirobohkan. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan bertakbir di keempat sudutnya. Beliau melihat di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Ibrahim, AS dan Nabi Ismail. AS sedang bermain undian anak panah. Beliau mengutuk orang yang membuat gambar itu. Setelah itu Bilal naik ke atas Ka'bah dan berazan karena waktu sholat duhur telah tiba. Sebelumnya Rasulullah hanya mempunyai 3.000 tentara dalam perang Khandaq menghadapi 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya. Kini mendadak beliau muncul di depan Mekah dengan 10.000 prajurit. Quraisy begitu terkejut dan ketakutan sehingga tidak mampu memberi perlawanan kecuali menyerah. Tanda seru, "Kalian semua bebas." Setelah itu berbondong-bondonglah penduduk Mekah masuk Islam. Kemudian Rasulullah membayat kaum laki-laki Quraisy untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Setelah itu giliran kaum wanita di antara mereka. Di antara mereka, hadir Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan. Ia menyamar karena dulu telah bertindak kejam terhadap Hamzah pada perang Uhud. Tanpa memegang tangan para wanita itu, Rasulullah membayat mereka agar tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak berbohong. Di tengah-tengah bayat itu, Hindun menyela, "Demi Allah aku terlalu sering mengambil uang Abu Sufyan, aku tidak tahu apakah hal itu dihalalkan atau tidak." Abu Sufyan yang saat itu hadir berkata, "Aku halalkan semua hartaku yang pernah kau ambil." "Apakah engkau Hindun binti Utbah?" tanya Rasulullah. "Ya, aku adalah Hindun binti Utbah," jawab Hindun. Rasulullah menoleh kepada Abu Sufyan, "Maafkan ia atas perbuatannya yang lalu, semoga Allah memaafkanmu." Rasulullah adalah seorang pemaaf, tidak akan pernah ada dalam sejarah seseorang yang mampu memberi maaf seperti yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang Quraisy.
Padahal orang-orang Quraisy inilah yang dulu membunuh para pengikut Rasulullah, menghina, mencaci, melukai, memboikot, mengusir, dan memerangi Rasulullah. Tetapi ketika justru Rasulullah mempunyai kekuatan untuk membalas, beliau bersabda, "Kamu semua bebas." Bersambung bagian 137.